وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Usalli wa usallim 'alan nabiyil mustafa Muhammad nabiyina wa imamina wa qana wa habibina wa syafi'ina alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala sairi man sara ala nahjihi min ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari yang sejuk ini Allah mengizinkan kita untuk terus membersamai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian The Living Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa secara rohaniyah merasakan kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keutamaan apa yang beliau ucapkan kepada seorang sahabat ketika itu, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak di surga akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka jemaah sekalian yang saya muliakan, munasabah seperti ini adalah munasabah kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Mengapa demikian jemaah sekalian yang saya muliakan? Ya. Karena di masa yang seperti saat ini kita lalui, ya, ketika kita kehilangan banyak sekali keteladanan dari orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di negeri kita, maka tersisa keteladanan yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai prototipe, sebagai model yang bagi kehidupan kita, apapun, bagaimanapun, dan dimanapun kita menghadapi kehidupan ini yang semakin hari semakin tidak sederhana dan semakin kompleks, bahkan penuh dengan kejutan-kejutan yang seringkali kita tidak pernah pikirkan. Kalian yang saya cintai, kita najlis sa'atan nazdadu imana. Sesaat kita memakan waktu untuk duduk bersama agar kita saling menginspirasi, agar kita saling menyemangati, saling memotivasi, agar keimanan kita ini berada di atas yang
ideal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai pada hadis yang ke-14, ya. Hadis 14 di masa Covid saya kira. Karena hadis yang kita kaji di majelis kita, majelis saya Iman, saya kira lebih daripada itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu saat beliau bersama dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan pada saat itu beliau bersabda dan berkata kepada Abu Hurairah, dan tentu juga disaksikan oleh para sahabat yang lain, man ya anni haula'il kalimat faya'malu bihin. Siapa gerangan yang hendak mengambil faidah dariku tentang beberapa kalimat dan ia mengamalkan kalimat atau ajaran-ajaran yang aku sampaikan, yu'allimu man ya'malu bihin, atau dia berkenan mengajarkan orang lain yang hendak mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Faqal, lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan cepat berkata, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya siap mengambil pelajaran yang kau sampaikan dan saya siap mengajarkan siapapun yang berkenan mengamalkan ajaran-ajaran ini. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah memegang tangan beliau dan beliau menyebutkan 5 perkara. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah olehmu segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang paling berkualitas ibadah dan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau seorang yang wari', gemar melakukan atau berkarakter sebagai orang yang wara', menjaga diri dari hal-hal yang sesungguhnya dibolehkan oleh Allah karena rasa khawatir terjebak di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini yang pertama. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridalah dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya jiwanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wa kun qani'an, jadilah orang yang selalu berpuas hati. Takun ashkaran nas, niscaya engkau menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan,
dan berbuat ihsan, berbuat baiklah semaksimal mungkin kepada tetanggamu, maka niscaya engkau menjadi orang yang beriman. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah segala hal untuk orang lain, apa-apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Yang terakhir, wala tuksirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Ya. Jangan terlalu banyak tertawa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan kolbu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu jamaah sekalian, hadis ini dinyatakan sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, termasuk juga Al-Imam Al-Albani mencatatnya di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, petunjuk, ya, Al-Huda, kita sebagai orang-orang yang beriman, yang senantiasa menyatakan raditu billahi rabba, kita selalu mengikrarkan Allah sebagai Tuhan pencipta kita dan zat satu-satunya yang kita sembah. Wabil islami dina, Islam sebagai jalan kehidupan kita, sebagai din kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan berikrar pula bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yakini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kenikmatan yang paling tinggi kita rasakan adalah ketika kita sanggup mencapai satu derajat atau satu tingkatan di mana kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Juga dinyatakan wa man yuti'illah wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, jika kalian atau kita semua saat ini mengaku sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menghantarkan kita kepada mahabbatullah, cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pula yakin jemaah sekalian yang saya muliakan, hadza as-siratul mustaqim. Keimanan inilah yang kita yakini sebagai at-tariqal mustaqim, jalan yang lurus, yang selalu kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang ditempuh ya oleh orang-orang yang membenarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, orang-orang yang bertakwa, para syuhada, dan siapapun orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yakunun najatu yaumiddin. Jalan inilah yang insya Allah memberikan garansi keselamatan bagi kita semua hari kiamat nanti. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, 5 poin ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita renungkan dan kita resapi secara mendalam, ini adalah ajaran yang begitu penting, terlebih lagi ketika kita hidup di era sekarang ini. Ya. Kita masuk dalam suatu fakta kehidupan yang hampir tidak ada batasnya. Ya. Walaupun saat ini saya berada di ruang tamu, tetapi tentu Bapak Ibu sekalian juga bisa menyaksikan saya dan termasuk juga kitab yang saya pegang sekarang ini. Saya dikelilingi oleh dinding, pintu pun juga terkunci. Meskipun teman-teman di Banteng, tadi ada Pak Sidik, begitu dekat di sini ya, di perumahan gitu. Tapi tentu saja semua tembok, pagar, dan jalan yang berjarak ini memisahkan kita. Tapi bukankah saat ini juga kita merasakan kebersamaan yang luar biasa? Jadi kita hidup di suasana yang sama sekali tanpa batas. Bahkan juga pada saat ini, ya, seperti yang dikatakan oleh banyak ilmuwan, manusia juga menghadapi berbagai macam paradoks di dalam kehidupannya. Dan saya kira ini sering kita ucapkan dan sering kita sebut di dalam kajian-kajian ini. Begitu arus hedonisme, begitu luar biasa. Belum lama ini kita mendapatkan berita misalnya, seorang aparatur negara yang masuk di dalam satu kafe, lalu melakukan apa yang dilakukan, dan pada saat diminta bayaran misalnya oleh kasir, dalam suasana mabuk, dia mengeluarkan pistol dan kemudian menembak. Dalam beberapa saat, tidak kurang dari 3 nyawa umat manusia ternista begitu saja. Bahkan persoalan menjadi rumit karena satu di antara 3 korban itu seorang aparatur negara yang lain juga. Begitu banyak cara manusia untuk mencari kebahagiaan di dalam hidupnya. Jangan sampai kita seperti yang diilustrasikan di dalam satu catatan para ulama. Seseorang begitu kekeh untuk mencari satu jarum yang hilang. Lalu jarum itu dicari di luar rumah. Dia senter setiap sisi dan pojok rumah itu. Lalu dikatakan, Anda cari apa? Dia bilang, saya cari jarum. Jarumnya hilangnya di mana? Dia bilang di dalam rumah. Dia tanya, kalau memang hilangnya di dalam rumah,
mengapa Anda mencarinya di halaman rumah? Ini adalah satu ilustrasi, saudara sekalian, betapa di antara kita ada orang-orang yang kehilangan orientasi. Kebahagiaan itu ada di dalam ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ajaran yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah Anda seorang yang wara. Wara itu adalah satu sikap membatasi diri dari segala hal yang sesungguhnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjauhinya bukan menyatakan bahwa hal-hal tersebut haram, tetapi lebih pada sikap mawas diri. Jangan-jangan jika terlalu banyak ya menjerumuskan diri dalam persoalan-persoalan yang mubah dan kita lepas kontrol, maka saat itu kemudian kita terjebak pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira kadar kehidupan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa segala sesuatu yang melebihi daripada porsi yang proporsional itu selalu akan berakibat buruk di dalam kehidupan kita. Ya, persis seperti kawan-kawan ahli gizi menyarankan kepada kita, nasi itu halal, nasi itu juga baik bagi kesehatan kita. Tapi ada saatnya bahwa porsi nasi yang kita makan tidak boleh melampaui batas tertentu. Bukan persoalannya nasi itu sanggup kita beli dengan uang kita sendiri, bahkan kita memasak sendiri, bukan persoalannya itu. Tetapi ada batasan-batasan alamiah yang memang sebaiknya tidak kita langgar. Nah, ini adalah sikap wara yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kau lakukan itu takun a'badan nas. Meskipun di dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi hadis saya bacakan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullah tabaraka wa taala, maka di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi yang juga sama-sama disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Rasulullah menyatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik penghambaan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah al-mudawamah ala muraqabatillahi azza wa jal fi jami'il halat wal ishtighal bi afdalil ibadat fi zahiri wal batin. Jadi pesan moral yang sangat penting di dalam redaksi hadis ini adalah seseorang itu selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dan dia lebih memprioritaskan untuk menyibukkan diri dengan keutamaan-keutamaan ibadah yang lain. Apakah itu keutamaan ibadah secara zahir ataupun juga secara batin. Bagaimana caranya? Bi'isari haqqika ala hazzika wa hadha min kamalil ubudiyyati lillah. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada. Kecuali untuk menghambakan diri kepada.
Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, dan saat itu Mu'adz bin Jabal itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, suatu saat saya berada di belakang menunggang tunggangan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa hak yang dimiliki oleh Allah, hak prerogatif Allah yang wajib kita tunaikan, dan apa hak kita sebagai seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pada saat itu Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah adalah agar semua hamba-hambanya ini menghambakan diri kepadanya dan tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah dengan segala dan sesuatu apapun. Ini adalah al-ubudiyatul haqqatu lillah, penghambaan diri yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita yang mendalam. Nah, bagaimana kita mengoperasionalisasinya di dalam kehidupan kita? Misalnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kita mencapai kualitas yang terbaik di dalam penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau menyatakan, ittaqil maharim. Jauhilah segala apa yang diharam, yang dalam matan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah Anda orang yang wara, senantiasa berupaya menjaga jarak meskipun dari hal-hal yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dua redaksi hadis ini kita kita jadikan satu, seolah-olah kita bukan seolah-olah, tetapi kita berada di dalam skala yang skala memilih. Tentu lebih ideal ketika kita menjaga jarak dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah karena khawatir kita terjebak pada hal yang haram. Tapi tentu Rasulullah SAW sangat mengetahui bagaimana realitas dan fakta umatnya. Maka dalam redaksi lain kita dapatkan ittaqil mahari. Jika kau tidak sanggup menjaga jarak di dalam persoalan-persoalan yang halal ini sekalipun, maka setidaknya jangan sampai kita melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan moral dari kedua hal ini adalah tentu kita merasakan apa yang disebut dengan itu yang saya sebut, kita merasakan muraqabatullah, bahwa Allah selalu mengawasi kita. Ya, ini yang paling pokok. Apalagi di era digital saat ini, bahkan salah satu yang dikatakan oleh para peneliti, kita menghadapi apa yang disebut dengan eksploitasi visual yang berlebihan. Kita masuk di dalam suasana serba benda, serba gambar dan seterusnya itu. Bagaimana kita merasakan dalam suasana yang serba seperti ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah luar biasa.
Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang berpuas hati terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah di antara hamba-hambanya yang lain. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, di dalam redaksi yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Jadi ada dua yang diungkapkan oleh Rasulullah, ya. Kalau di dalam teks, ya, kitab yang saya baca, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah orang yang puas, ya, tentu terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah, kau akan menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Redaksi yang kedua adalah warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridhalah dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah, yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di sini ada konsep rizki. Kita seringkali, ya, kehilangan perspektif di dalam memahami tentang rizki ini. Kalau tentu di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Di langitlah rizki kalian semuanya dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita yang pertama. Dan juga pada waktu yang lalu kita membaca hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di antara perkara yang ditentukan oleh Allah dan telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz adalah rizqahu, rizki kita. Nah, berbicara tentang rizki ini, jemaah sekalian yang saya muliakan, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah yang mulia, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi, ya, akhlak-akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rizki-rizki di antara kalian. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta, ya, materi kepada siapapun yang Allah cintai dan kepada siapapun yang Allah tidak cintai. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Dan tidaklah Allah memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kita sering lupa, ya, kalau kesehatan mungkin dipahami oleh orang. Yang sering kita lupakan adalah bahwa akhlak yang baik yang kita miliki, keringanan kita untuk mengikuti majelis ilmu, sikap baik kita kepada tetangga, sikap saling memuliakan di antara manusia, sikap menyayangi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua, dan seterusnya itu
dalam penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat besar Abdullah ibnu Mas'ud adalah wujud nyata daripada rizki Allah yang dibagi kepada kita. Sebagaimana Allah juga membagi harta di antara umat manusia. Nah, bahkan yang menarik adalah kalau rizki itu berupa harta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan juga para sahabat, ya, mengingatkan para sahabat waktu itu bahwa yang aku takutkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hebatnya musuh yang akan menyerang kalian, tetapi ketika harta sudah berada di genggaman kalian dan pada saat itu satu di antara kalian dengan yang lainnya saling mengangkat senjata dan kemudian saling menebas leher itu. Sangat jelas itu fitnahnya di dalam persoalan harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi sampai kapan harta itu melalaikan umat manusia dan kita semua? Ya sampai betul-betul kita masuk ke liang lahat. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang lain. Apa yang beliau katakan? Bahwa manusia itu terhadap harta itu persis seperti orang yang jika memiliki satu bukit, ya, emas sebesar satu bukit, maka dia akan mencari emas bukit yang kedua. Kalaupun dia sudah memiliki itu, maka dia akan mencari yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sampai nanti tanah itu memenuhi mulutnya. Artinya apa? Dia sudah masuk ke dalam kubur. Dia sudah mati. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, kembali kepada poin yang kedua ini. Ketika orang itu merasa ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahu. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan di antara manusia. Jadi bukan yang lain. Allah lah yang memiliki otoritas mutlak untuk memberikan sesuatu kepada siapa yang diberikan dan menahan sesuatu kepada siapa yang tidak mau diberikan. Tetapi Rasulullah tadi mengajarkan kepada kita perkara harta benda ini Allah berikan kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa juga yang dia tidak cintai, berbeda dengan iman. Iman ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Jadi kalau kita ingin bertanya, apakah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah? Maka pertanyaannya adalah, apakah iman masih bersemayam di dalam qalbu kita? Kalau ditanya, apakah kita orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah? Maka ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah membagi-bagikan akhlak, adab, moral, ya, tata krama yang baik itu Allah bagi-bagi sebagaimana Allah itu membagi rizki yang bersifat materi. Nah, kalau ini yang kita pegang jemaah sekalian yang saya muliakan, meskipun zaman kita semakin deras arus materialisme saat ini, kita akan menjadi orang-orang yang hadiun nafsi, jiwanya tetap tentram, jiwanya tetap damai. Nah, kedamaian inilah kemudian yang mendorong dia untuk menyadari apa yang dikatakan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah menyatakan ada dua karunia yang dinyatakan di dalam hadis ini, takun asykaran nas. Engkau akan menjadi orang yang akan pandai bersyukur. Hari ini adalah hari di mana kita kehilangan mentalitas yang baik.
untuk pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah tentu tidak sempurna, kecuali kita juga mengakui kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia secara sosial horizontal, maka syukurnya kepada Allah tidak akan pernah sempurna. Syukur itu bukan hanya sekedar ucapan jemaah sekalian, tetapi betul-betul kita merasakan mengapa Allah juga sering menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang sampai pada derajat bersyukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang bersyukur di dalam persoalan nikmat. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kita, dan ini lebih membantu kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, saya kira dalam suasana seperti ini kita masih banyak sekali diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang diuji di dalam masa pandemi Covid. Sudah sudah berapa ratus juta jiwa di dunia ini, orang-orang yang terpapar dengan virus ya COVID yang saat ini terjadi, dan berapa di antara juga saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin saya kira seorang tokoh pun juga sudah dipanggil oleh Allah. Ya. Pak Sukino ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya perhatikan dari prosesi pemakaman beliau, tampaknya beliau memang kalau dilihat dari prosesi pemakaman dan sholat jenazah, tampak beliau juga terpapar dengan COVID ini. Banyak sekali saya kira jemaah sekalian, ya, saudara-saudara kita yang penderitaannya lebih berat dari apa yang kita alami. Inilah yang akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah, dan kita menjadi orang yang paling kaya jiwanya. Khairul ghina al-qanaah. Sebaik-baik harta itu yang dimiliki oleh manusia adalah bagaimana dia sanggup berpuas hati. Nah, dari situlah jemaah sekalian yang saya muliakan, wajar jika kemudian juga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, annallaha tabaraka wa taala yabtali abdahu bima a'ta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hambanya dengan apa-apa yang telah diberikan kepadanya. Faman radiya bima qasamallahu. Siapa saja yang ridha dengan apa yang Allah bagikan tersebut, barakallahu lahu fihi wa wassa. Allah akan memberkahi apa yang telah diberikan oleh Allah dan akan meluaskannya. Wa man lam yarda lam yubarik lahu. Dan adapun orang yang tidak ridha dengan apa yang dibagikan oleh Allah, maka Allah tidak akan memberkahi orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, poin yang ketiga jemaah sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah an yuhibbal, ya, di dalam teksnya wahibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Ya. Cintai dan sukailah bagi siapapun segala apa yang kau cintai untuk dirimu. Ya. Hadis yang sering kita dengar juga, yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia sukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini kita menanamkan rasa empatik kepada saudara-saudara kita. Maka barang siapa yang sanggup melakukan hal ini, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Tetapi jika kemudian kecintaan sesama kita ini terhalang, terhalang dengan rasa dengki, dengan rasa marah, gerundel, menyimpan dendam, dan seterusnya, maka para ulama menyatakan orang yang seperti ini tidak akan pernah sampai pada derajat kesempurnaan iman. Ini penting sekali, saudara sekalian yang saya muliakan, karena satu hal yang sangat mahal di era digital saat ini adalah rasa kita berempati kepada orang lain. Mengapa? Ya, di luar arus hedonisme yang saya sampaikan tadi, tapi juga ada arus egoisme yang sangat luar biasa. Ya, ini ada al-ananiyah, rasa cinta yang berlebihan terhadap diri sendiri, bahkan juga sampai pada tingkat orang itu narsis, narsisme itu kan sebetulnya istilah yang tidak baik, tapi itulah yang terjadi saat ini. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan satu indikator yang sangat konkret sebetulnya dalam hidup kita. Jika kita misalnya memposting satu postingan, cara yang paling gampang untuk menilai apakah postingan ini kemudian kita lanjutkan atau tidak, kita tanya diri kita. Jika kita yang menjadi konten suatu postingan, kira-kira ini kita nyaman atau tidak. Kalau kita ini tidak nyaman, dan saya sangat yakin naluri dasar manusia itu adalah selalu ingin memproteksi dirinya dan menjaga dirinya dari sekecil apapun keburukan. Itu fitrah manusia. Jadi kalau kita ingin mengomentari, ingin berstatus, atau ingin apapun, terutama di dalam perilaku sosial media kita, tanya diri kita. Jika kita yang menjadi objek dalam satu omongan di antara para pengguna sosial media itu. Saya sangat yakin kalau kita masih peka terhadap diri kita, saya sangat yakin sekali komunikasi kita di sosial media ini juga akan menjadi baik. Ya, kembali kepada cinta itu. Dan cinta diri, hubbun nafsi, itu adalah sesuatu yang bersifat naluri di antara manusia. Jangankan kita. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, sahabat besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang dan menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu kecuali diriku. Sekelas Umar bin Khattab yang sehari-hari bersama dengan Rasulullah menyatakan cintanya kepada Rasulullah melebihi segala sesuatu kecuali dirinya. Dan Rasulullah menyatakan, engkau belum beriman, wahai Umar. Sampailah kemudian beliau menyatakan, aku mencintaimu, wahai Rasulullah, melebihi segala sesuatu, termasuk lebih aku cintai daripada mencintai diriku sendiri. Jadi, ini konsep keimanan kita. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ini adalah ajaran empati yang luar biasa. Poin yang keempat yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Kalau kita ingin mengidentifikasi keislaman, kalau satu disebut oleh Rasulullah Islam, maka itu artinya juga iman. Kalau Rasulullah menyebut mukmin, maka artinya, kecuali kalau dua istilah kata ini disebut bersamaan, maka keduanya memiliki tekanan makna yang berbeda. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian di sini. Ya. Jadi berbaiklah kepada tetanggamu. Ya. Ya. Berbaiklah di dalam
hidup bertetangga dengan siapapun yang berdekatan denganmu, maka niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Rasulullah SAW, saya kira dalam banyak hadis yang paling sering kita dengar adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Termasuk juga hadis yang begitu keras dari Rasulullah SAW. Wallahi, 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 la yu'min. 3 kali beliau menyatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah. Nabi bersumpah 3 kali demi Allah, demi Allah, demi Allah. Apa Rasulullah sampai mengulangi sumpahnya 3 kali? Wa man zaki ya Rasulullah. Apa itu hai Rasulullah? Qal, ya. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Lalu beliau bersabda, jarun la ya'manu jaru bawa'iqahu. Atau man la ya'manu jaru bawa'iqahu. Wa ma bawa'iquhu syarruhu. Ya. Jadi yang disumpahi oleh Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, tidaklah beriman seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari keburukan. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini perlu juga kita saling bertegur sapa dengan tetangga. Kira-kira apa yang mungkin tetangga kita tidak berkenan terhadap perilaku kita. Bertetangga seperti juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala azahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala azahum. Ini perilaku sosial. Orang yang bergaul secara aktif dengan manusia dan sabar atas resiko keburukan dari manusia itu lebih baik daripada orang yang overprotective, ya, terlalu menjaga diri, tidak mau bergaul, sudah tidak mau bergaul, tidak sabar pula atas resiko itu buruk. Nah, jadi memang demikian. Tapi ketika Rasulullah bersumpah, Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman seseorang yang tetangganya aman dari keburukannya. Maka kata kuncinya adalah kita harus menjamin bahwa tetangga kita ini nyaman. Ya, dari perkara-perkara yang kecil dan seterusnya itulah, ya. Dan kemudian mas kalian yang saya muliakan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, wa aqilla ad-dhahik. Ini menarik sekali. Sedikitkan tertawa. Bukan tidak boleh. Aqilla itu artinya sedikitkan. Karena tertawa ini juga saya kira ada hal positif, tetapi jangan banyak-banyak. Kira-kira aqilla ini sedikitkan tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Terlalu banyak ketawa itu mematikan kolbu. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya. Jadi tertawa ini saya kira tentu tertawa yang berlebihan dan terlalu banyak tertawa, apalagi saat ini saya kira semua hal itu bisa jadi lelucon. Bahkan yang saya khawatirkan jemaah sekalian adanya emoticon, ya. Jadi gambar-gambar yang ada di handphone kita kadang berisi orang-orang baik gitu, tapi dibuat kemudian gambarnya itu menjadi lucu, giginya dibuat apa, lalu kemudian macam-macam, bahkan ditambah lagi dengan dengan kata-kata yang tidak pernah dikatakan oleh siapa yang punya gambar di situ, dan orang tertawa begitu saja. Ini kan luar biasa, saudara sekalian. Ini karena mematikan empati, Pak. Jadi mematikan empati kita, dan ini banyak. Bahkan bukan hanya kalau gambarnya itu kartun masih boleh lah, tetapi kan persoalannya kadang gambar yang dikirim bukan hanya gambar, bahkan video. Ini saya kira ini penting juga ini, ya. Kalau videonya
lucu dan juga, nah ini harus hati-hati nih. Ini sangat berat ini. Ya, jadi videonya lucu, apalagi lucunya itu direkayasa dalam bentuk gambar ya. Nah, ini juga hati-hati. Apalagi bikin gambarnya lucu-lucu, aneh, kemudian dibikin komentar. Maka gambar aneh itu sendiri kan itu sudah melecehkan orang dari satu sisi. Tambah lagi komentar. Komentar itu tidak pernah dikatakan oleh orang yang punya gambar itu. Nah, itu sudah berdusta atas nama orang lain. Yang ketiga, karena itu tidak pernah terjadi, maka dia termasuk orang yang berbohong. Dan berbohong dengan tujuan agar orang lain tertawa. Maka kata Rasulullah, wailun, celakalah bagi orang yang berbicara itu bisa verbal, bisa non-verbal. Ya, non-verbal itu kalau dia ngirim sesuatu postingan, hanya sekedar orang lain itu tertawa. Kata Rasulullah, ini orang ini celaka. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mengapa kolbu dikatakan mati karena tertawa yang berlebihan? Karena kita kehilangan empati. Nah, disinilah kata para ulama, fa inna kasratal dhahik tusayyirul qalba maghfuran fi dhulumat. Umumnya terlalu banyak tertawa itu menjadikan kolbu kita ini semakin terperosok di dalam suasana kegelapan. Bimanzilatil mayyit alladzi la yanfa'u nafsahu binafi'ah wa la yadfa'u anha maqruh. Ini kalau hati yang mati ya. Itu akan seperti mayit. Mayit itu artinya apa? Dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Bahkan seorang mukmin pun Rasul menyatakan idza mata ibnu Adam inqata maluhu. Jika dia mati, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kalau ada mara bahaya, dia tidak bisa melindungi dirinya. Itulah mayit. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, tajam sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Wa hayatul qalbi wa isyraqutu maddatu kulli khair. Ya, dan kehidupan kolbu itu dan bercahayanya kolbu itu, ya, ini adalah materi inti daripada segala kebaikan. Wa mautul qalbi wa zulmatuhu, dan kematian daripada kolbu dan kegelapannya, maddatu kulli syarri, materi inti daripada segala keburukan. Wa bihayatihi takunu quwwatu wa sam'u basaru wa tasarru ma'lumul haqqu ala ma hiya alih. Dengan hidupnya hati, ya, itulah yang akan menjadi kekuatan, energi kita, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan bagaimana kita mempersepsi segala informasi yang masuk kepada kita. Itu adalah bagian daripada manifestasi apa yang ada di dalam kolbu. Nah, kalau tertawa ini sampai menghilangkan empati, ya, orang tertawa kehilangan empati, artinya dia berasa dalam suasana emosi yang sudah tidak baik. Maka yang terjadi adalah dia akan kehilangan perspektif. Dia menilai sesuatu bukan lagi dengan cara yang jernih. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian, terakhir, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat An Simak radhiyallahu taala an, qultu li Jabir ibn Samurah, saya berkata kepada Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala an, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah berinteraksi dan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, Jabir, aku pernah berinteraksi dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana tawil samti, beliau itu lebih banyak diam, menahan ucapan, ya. Qalil al-dhahik, kalaupun tertawa sangat sedikit. Wa kana ashabu yazkuruna indahu syi'ra wa asya' min umurihim fayadhakun. Ya. Dan bisa saja ada saatnya di mana para sahabat menyebut syair-syair tertentu, syair-syair tertentu. Ada hal-hal yang lucu barangkali, lalu mereka tertawa dan beliau pun juga hanya senyum. Jadi
kita tidak dapatkan riwayat di mana Rasulullah terbahak-bahak seperti apa yang banyak dilakukan oleh orang pada saat ini. Nah, saya kira demikian jemaah sekalian yang saya muliakan. Monggo kata kuncinya adalah bahwa keimanan kita ini berbanding lurus dengan empati kita secara intrapersonal kita ataupun juga kepada orang lain sesama kita, interpersonal kita. Mudah-mudahan agama ini selalu memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.